Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Putri dengan NIM 1903406. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya mengenai eksperimen interferensi dan difraksi cahaya dengan dosen pengampu Bapak Fahrul Razi, SPD, MSI, PhD. Adapun outline pembahasan di PPT saya yaitu pendahuluan, landasan teori, metode eksperimen, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakangnya yaitu difraksi merupakan peristiwa pembelokan gelombang di sekitar sudut yang terjadi saat sebagian muka gelombang melewati sebuah rintangan. Pada jarak tertentu, mata kita sulit membedakan posisi dua nyala lampu yang sangat berdekatan. Gejala ini dikarenakan adanya diameter pupil mata kita yang sangat sempit. Akibatnya adalah cahaya dua lampu tersebut ketika sampai ke mata kita mengalami difraksi. Difraksi cahaya pernah diamati oleh ilmuwan bernama Christian Huygens pada abad ke-19, di mana Huygens menyatakan bahwa setiap bagian dari celah dapat dianggap sebagai sumber cahaya yang dapat berinterferensi dengan cahaya dari bagian celah lainnya. Interferensi cahaya adalah keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk cahaya gabungan. Syarat terjadinya interferensi cahaya adalah cahaya tersebut harus koheren, di mana keadaan dua sumber cahaya atau lebih harus mempunyai frekuensi, amplitudo, dan beda fase yang tetap. Namun dalam pelaksanaan praktikum interferensi dan difraksi cahaya, ditemukan beberapa permasalahan seperti kesulitan dalam mensejajarkan light sensor dengan bracket, sehingga belum mengarah sejajar dengan jalur optik. Lupanya mengatur light sensor pada masing-masing slit, kemudian sulitnya mengenakan light sensor, menggerakkan light sensor, sehingga permasalahan itu berpengaruh pada bentuk grafik pola difraksi dan interferensi. Dan juga sulitnya menentukan jarak antara maksimum pusat dengan minimum difraksi dan interferensi, sulitnya menentukan besar lebar celah tunggal pada percobaan difraksi, dan sulit menentukan besar panjang gelombang laser pada interferensi. Maka dari itu perlu menganalisis kembali mengenai eksperimen interferensi dan difraksi cahaya selanjutnya. Adapun tujuan dari praktikum interferensi dan difraksi cahaya adalah yang pertama, untuk menentukan jarak antara maksimum pusat dengan minimum difraksi untuk celah tunggal. Yang kedua, untuk menentukan besarnya lebar celah tunggal pada percobaan difraksi. Yang ketiga, untuk menentukan jarak antara maksimum interferensi untuk dua celah. Yang keempat, untuk menentukan besarnya panjang gelombang laser pada percobaan. Dan yang kelima, untuk menentukan pola difraksi dan interferensi cahaya. Yang kedua, landasan teori. Ketika difraksi cahaya terjadi saat melewati celah, sudut ke minima atau titik gelap dalam pola difraksi diberikan oleh A sin theta sama dengan M lambda, di mana M-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Di mana A merupakan lebar celah, theta merupakan sudut dari pusat pola ke minimum, M merupakan orde, misalnya M sama dengan 1 untuk minimum pertama, dan M sama dengan 2 untuk minimum kedua, dan lambda merupakan panjang gelombang. Dan berikut merupakan gambar dari celah tunggal, difraksi untuk celah tunggal. Pada gambar difraksi celah tunggal, pada sinar diperlihatkan tepat di bawah grafik intensitas versus posisi pada komputer. Sudut theta diukur dari pusat celah tunggal ke minimum pertama, sehingga M sama dengan 1, situasi yang ditunjukkan dalam diagram. Perhatikan bahwa titik pusat dalam pola interferensi 2 kali lebih besar dari lebar titik-titik lainnya, karena M sama dengan 0, bukanlah minimum.
Karena sudut theta adalah sudut yang sangat kecil, maka sin theta sama dengan tan theta sama dengan xm per L. Untuk mengukur jarak delta X sama dengan 2xm dari minimum ke M di satu sisi ke minimum ke M di sisi lain, daripada mencoba untuk menilai pusat pola. Persamaan yang di atas atau persamaan kedua menjadi sin theta sama dengan tan theta sama dengan delta X per 2L. Difraksi cahaya adalah peristiwa pelenturan gelombang cahaya ketika melewati suatu celah sempit atau lebarnya kecil dari panjang gelombangnya, sehingga cahaya tampak melebar pada suatu celah. Cahaya tidak lagi merambat menurut garis lurus, akibatnya terjadi interferensi, sehingga tepi-tepi bayangan menjadi kabur. Pola reaksi cahaya bergantung pada perbandingan ukuran panjang gelombang dengan lebar celah yang dilewati, serta jarak pemisah celah pertama dan celah kedua. Menurut Huygens, tiap bagian celah berfungsi sebagai sumber gelombang, sehingga cahaya dari satu bagian celah dapat berinterferensi dengan cahaya dari bagian celah lainnya. Berikut skema dari difraksi celah tunggal. Yang selanjutnya yaitu teori mengenai interferensi celah ganda. Ketika interferensi cahaya terjadi saat melewati dua celah, sudut dari titik maksimum pusat atau titik terang ke sisi maksimum dalam pola interferensi diberikan oleh D sin theta sama dengan N lambda N, di mana N kali lambda, di mana N sama dengan 0, 1, 2, 3, di mana D sama dengan jarak celah, sin theta sama dengan sudut dari pusat pola hingga maksimum ke N, lambda sama dengan panjang gelombang, dan N sama dengan orde. Berikut merupakan gambar dari interferensi pada celah ganda. Pada gambar interferensi celah ganda sebelumnya, pola sinar laser diperlihatkan tepat di bawah grafik intensitas versus posisi pada komputer. Sudut theta dari tengah antara celah ganda ke maksimum sisi kedua. Jadi N sama dengan 2 untuk situasi yang ditunjukkan pada diagram. Seperti sebelumnya, theta adalah sebuah sudut kecil dari persamaan yang sebelumnya itu masih berlaku, yaitu sin theta sama dengan tan theta sama dengan delta X per 2L, di mana X sama dengan 2xN adalah jarak dari maksimum sisi ke N di satu sisi ke maksimum sisi ke N di sisi maksimum pusat lainnya, dan L merupakan jarak dari celah ke layar. Karena lebih akurat mengukur dari maksimum ke N di satu sisi ke maksimum ke N di sisi lain, interferensi merupakan perpaduan dua atau lebih sumber cahaya sehingga menghasilkan keadaan yang lebih terang, di mana atau interferensi maksimum, dan keadaan yang gelap atau interferensi minimum. Syarat terjadinya interferensi cahaya adalah cahaya tersebut harus koheren, yaitu keadaan dua sumber cahaya atau lebih yang mempunyai frekuensi, amplitudo, dan beda fase yang tetap. Prinsip interferensi adalah jika dua gelombang yang merambat dalam arah yang sama atau hampir sama dengan beda fase yang tetap konstan terhadap waktu, maka dapat terjadi keadaan sedemikian rupa sehingga energinya tidak didistribusikan secara merata, tetapi pada titik-titik tertentu dicapai harga maksimum dan pada titik lain dicapai harga minimum. Yang ketiga, metode eksperimen. Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen laboratorium dengan menggunakan alat dan bahan yang dilakukan di Laboratorium Fisika Klasik Universitas Negeri Padang. Adapun peralatan yang digunakan adalah high precision diffraction, slits, red diode laser, grand diode laser, aperture bracket, linear translator, high sensitivity light sensor, dan rotary motion sensor.
Berikut merupakan diagram alir percobaan dari difraksi cahaya pada celah tunggal. Yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan, dan yang akan diukur yaitu L, yaitu jarak dari celah ke layar, M, dan lalu ada delta X. Lalu setelah itu menentukan lebar dari jarak layar, menyalakan laser, dan melewatkan berkas laser pada celah yang jelas. Lalu melihat pada layar komputer adanya pola terang dan gelap. Setelah itu menghitung hitung, dan setelahnya lalu selanjutnya ini merupakan diagram alir percobaan interferensi cahaya pada celah ganda. Yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan. Yang akan diukur yaitu A, D, dan N. Lalu setelah itu menentukan lebar celah dari jarak layar dan menyalakan laser, lalu melewatkan berkas laser pada celah yang jelas. Lalu melihat pada komputer adanya pola terang gelap. Dan setelah itu menghitung lambda H atau panjang gelombang hitung. Hasil dan pembahasan. Nah, berikut merupakan hasil dari pengamatan saat praktikum saat panjang gelombang konstan pada celah tunggal dengan L sama dengan 0,25 M dan lambda dari laser sama dengan 650 kali 10 pangkat min 9 M. Pada tabel pertama ini dilakukan pengamatan saat panjang gelombang konstan pada celah tunggal, di mana panjang gelombangnya adalah 650 kali 10 pangkat min 9 M dan jarak ke layar adalah 0,25 M. Pada data yang pertama diperoleh lebar celah hitung yaitu 0,02 dikali 10 pangkat min 3 M. Jika dibandingkan dengan lebar celah pada alat yaitu sebesar 0,02 mm dengan orde M sama dengan 1, didapatkan persentase kesalahannya sebesar 0%, yang menandakan pengukuran yang dilakukan telah tepat. Dan untuk data yang kedua hingga data sampai 0,08 itu saya mendapatkan persentase yaitu 0%, dan pada lebar celah 0,08 mm pada orde yang kedua didapatkan lebar celah hitungnya itu 0,076, di mana persentase kesalahannya 0,05%, yang mana itu hampir tepat. Dan pada lebar celah 0,16 didapatkan lebar celah hitungnya yaitu 0,14, di mana persentase kesalahannya 12,5% dan 11%. Jika dibandingkan dengan teori celah tunggal, nilai lebar celah sebanding dengan orde dan panjang gelombang, namun berbanding terbalik dengan sudut pusat pola ke minimum. Dan jika dilihat dari praktikum, hasil praktikum semakin besar celah yang diuji, maka jarak minimum ke N juga semakin kecil. Nah, berikut merupakan gambar hasil praktikum pada celah 0,02 mm dengan orde M sama dengan 1 dan M sama dengan 2. Ini merupakan hasil pengamatan saat praktikum pada saat lebar celah konstan pada celah ganda dengan L sama dengan 0,25 M dan lambda atau panjang gelombang laser 650 kali 10 pangkat min 9 meter. Pada tabel terdapat 0,04 A
dan sampai 0,25D dan 0,04A sampai 0,50D. Untuk 0,04A sampai 0,25D dengan memvariasikan nilai N yaitu jarak puncak ke puncak, maka diperoleh N sama dengan 1 di mana panjang gelombang hitungnya sebesar 600 dikali 10 pangkat min 9 M. Jika dibandingkan dengan panjang gelombang teori, maka persentase kesalahannya adalah 7,69%. Untuk N sama dengan 2, di mana panjang gelombang hitungnya yaitu sebesar 625 dikali 10 pangkat min 9 M, jika dibandingkan dengan teori, maka persentase kesalahannya sebesar 3,84%. Dan untuk N sama dengan 3, panjang gelombang hitungnya adalah 616 kali 10 pangkat min 9 M. Dan jika dibandingkan dengan teori, persentase kesalahannya adalah 5,2%. Untuk data 0,04A sampai 0,50D dengan variasi nilai N, maka untuk N sama dengan 3 hingga N sama dengan 5 didapatkan panjang gelombang hitungnya sebesar 700 kali 10 pangkat min 9 M. Di mana jika dibandingkan dengan panjang gelombang teorinya, persentase kesalahan didapatkan yaitu 7,7%. Nah, jika dibandingkan dengan teori celah ganda, nilai orde semakin besar, maka jarak maksimum juga semakin besar, dan nilai jarak celah juga semakin besar. Dari kedua praktikum celah ganda dan celah tunggal, pada celah tunggal terdapat persentase kesalahan yang cukup besar, senilai 12,5% dan 11%. Adanya persentase kesalahan yang cukup besar ini dapat terjadi dikarenakan kesalahan pergeseran dalam menggeser sensor gerak. Cahaya laser mungkin kurang masuk ke dalam lebar celah dikarenakan adanya pengaruh cahaya dari luar. Dan kesalahan dalam meletakkan posisi pembaca nilai delta X pada M sama dengan 4 atau M sama dengan 5. Nah, berikut merupakan gambaran dari hasil praktikum celah ganda pada A sama dengan 0,04, D sama dengan 0,25, dengan N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan N sama dengan 3. Kesimpulan pertama yaitu jarak antara maksimum pusat dengan minimum difraksi untuk celah tunggal pada percobaan yang telah dilakukan yaitu pada tabel berikut. Yang kedua, besar lebar celah tunggal pada percobaan difraksi yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut hasilnya. Kesimpulan yang ketiga yaitu hasil praktikum untuk jarak antara maksimum interferensi untuk dua celah dari percobaan yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut pada tabel. Yang keempat, hasil praktikum untuk besar panjang gelombang laser pada percobaan interferensi yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut. Kesimpulan yang kelima, bentuk pola difraksi celah tunggal, yaitu jika semakin besar jarak celah, maka akan semakin kecil panjang gelombang yang melewati celah, dan pola difraksi yang terbentuk semakin kecil pula. Dan untuk lebar celah dan banyak celah tidak berpengaruh pada pola difraksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Itulah hasil presentasi praktikum saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.